Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bertemu lagi anak-anak di hari keberapa ini? Hari ketiga MPLS. Oke, kita tak lupa juga ya selalu bersyukur kepada Allah, karena Allah itu adalah zat yang maha mencipta, zat yang maha tinggi, zat yang maha bijaksana, zat yang telah menciptakan kita dari masih kecil hingga sekarang kita udah dewasa dan besar. Oke, dan tak lupa juga kita sanjung agungan sholawat beserta salam kepada siapa? Kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin ya robbal alamin. Oke, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah sehat semua kan? Oke, sudah pada mandi? Sudah pada sarapan? Sudah siap untuk melanjutkan agenda kita hari ini? Agenda apa itu? Agenda MPLS. Nah, ini adalah hari terakhir ya anak-anak. Hari terakhir, hari ketiga MPLS. Sehingga untuk kedepannya kita sudah mulai belajar untuk menimba ilmu. Ilmu apa itu, Ustaz? Ilmu ya, kalau di sekolah kita ada ilmu pengetahuan. Kalau di asrama berarti nanti kita belajar tentang ilmu agama. Oke, baik ya anak-anak. Kita langsung saja. Ustadz bawakan agendanya. Agenda kita yang pertama yang pasti adalah tentang kita harus buka dengan basmalah. Yang kedua, apa itu? Tilawah ya pastinya, tilawah Al-Quran, jangan lupa itu. Terus yang ketiga, baru masuk ke pemateri. Nah, materi kita apa ya hari ini kira-kira? Oke, nanti Ustadz sampaikan materi kita apa. Oke, yang keempat, Ustadz sampaikan seperti biasa tentang apa? Tugas kalian di rumah. Nah, selanjutnya penutup. Oke, baiklah anak-anak, langsung kita buka agenda kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita tilawah sama-sama ya. Kalian tilawah di rumah, Ustadz tilawah di sini. Tapi kita satukan suara, yaitu surah apa ya yang bagus ya? Nah, yang pendek aja lah ya. Surah An-Nasr. Oke, gimana? Setuju ya? Setuju dong. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Oke, sudah selesai ya? Ya, habis ini kita mau ngasih materi ke kalian. Guru-guru di sini sudah menyiapkan materi yang unik. Unik gak ya? Kayaknya belum tentu unik deh. Apa ya? Materi yang istilahnya materi yang benar-benar kalian butuhkan lah untuk saat ini. Kenapa demikian? Karena materi ini nih banyak sekali disalahgunakan kepada anak-anak zaman sekarang. Karena kita akan memberi materi yang berkaitan tentang teknologi. Sudah pastinya kalian sudah mengenal apa itu teknologi ya, banyak macamnya. Nah, teknologi apa yang dipakai biasanya untuk anak-anak? Yaitu gadget, ya kan? Nah, makanya kami guru-guru memberikan materi tentang bijak menggunakan teknologi. Nah, seperti apa itu penyampaian materinya? Nah, masih penasaran kan? Oke, baiklah anak-anak, kita tonton videonya bijak menggunakan teknologi oleh Ustadz siapa ya? Nah, diingat-ingat ya. Ini dia video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmatnya kita bisa bertemu kembali meskipun hanya di dunia maya ini, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu. Salawat beserta salam selalu senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa selalu ingin menjalankan sunnahnya dan kita selalu ingin mencontohkan apa yang beliau contohkan.
Baik anak-anak kelas 7, 8, 9 yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya mata pisau, teknologi memiliki dua sisi yang akan sangat bergantung kepada penggunanya. Teknologi bisa menjadi malaikat yang baik dalam menolong seseorang, bangsa, ataupun kehidupan umat manusia. Tapi di sisi lain, teknologi bisa menjelma bak devil yang sangat jahat, membuat seseorang hilang kehormatan, menebar sindikat, serta menenggelamkan sebuah negeri. Kehadiran teknologi memang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusi yang begitu besar terhadap perkembangan dunia. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Globalisasi tanpa disadari sudah memaksa setiap orang berbaur dengan segala macam bentuk teknologi. Nekat menolak teknologi akan sama halnya dengan membuang diri sendiri jauh ke masa lalu. Sedangkan tidak malu menyalahgunakan adalah sikap membunuh diri sendiri. Oleh karena itu, sebagai bangsa Indonesia, sebagai pelajar Indonesia yang tak mau terus-menerus tertinggal, tentu mesti bergerak cepat dan tepat terhadap teknologi. Apalagi teknologi cakupannya sangat kompleks dan juga sangat luas dan nyaris menyentuh segala kehidupan kita. Maka tiada alasan bagi kita semuanya untuk tidak mau dan tidak mampu memanfaatkan teknologi yang ada secara bijak dan maksimal. Oleh karena itu, pada kesempatan MPLS hari ketiga ini, Ustadz akan menyampaikan materi tentang bijak menggunakan teknologi. Dan pada kesempatan hari ini, Ustadz akan bahas tentang penggunaan gawai atau handphone dengan teknologi dan internet. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, sebelum kita ke materi, terlebih dahulu Ustadz akan memperkenalkan diri Ustadz. Ini adalah foto Ustadz, jadi kalau kalian nanti melihat Ustadz, ini namanya adalah Ustadz M. Syahrudin GS SPD. Biasa kalau dipanggil di sekolah, panggilannya adalah Ustadz Din. Nah, tempat tanggalan Ustadz itu ada di Tanjung Karang, 5 November 1989. Kalian bisa follow Ustadz Din Abu Hanan di Instagramnya, kemudian di Facebook juga bisa dicari Din Abu Hanan, dan WhatsApp nomor Ustadz adalah 0895 6058 38069. Ustadz punya moto, yaitu jalan hidupmu masih panjang, hanya engkau yang mampu melewati, dan teruslah bergerak. Nah, itu perkenalan sekilas tentang Ustadz. Jadi nanti kalau kalian mau tahu tentang Ustadz, lihat aja Instagram, Facebook, dan bisa tanya-tanya lewat WhatsApp juga. Baik anak-anak, tujuan kita mengetahui materi ini adalah untuk mewujudkan generasi cerdas, kreatif, dan beretika. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita langsung ke materi MPLS hari ini ya. Dalam sebuah teknologi akan berdampak pada sebuah proses transformasi pendidikan. Apa sih itu transformasi pendidikan? Nah, transformasi pendidikan itu adalah sebuah siklus proses yang terus berjalan, dan teknologi dapat mempercepat proses ini serta memastikan bahwa perubahan yang dibuat secara relevan dan efektif dapat meningkatkan mutu hasil capaian siswa. Dapat kalian lihat pada slide bahwa fakta hari ini kalian atau para siswa itu sudah melakukan sebuah perubahan, yaitu dari yang tadinya kalian belajar tidak dengan menggunakan teknologi, sekarang semua pembelajaran dilakukan dengan teknologi, yaitu penggunaan komputer yang terhubung dengan jaringan internet, seperti yang kita lakukan di masa COVID-19 ini ya. Jadi kita belajarnya biasanya di sekolah, kemudian di kelas. Hari ini kita harus belajar di rumah yang harus menggunakan jaringan internet, seperti itu.
Kemudian kalian dulu lebih sering datang ke perpustakaan ya untuk membaca, kemudian juga meminjam buku, belajar dan lain sebagainya. Tapi sekarang dengan membuka laptop atau komputer yang terhubung internet, kalian sudah bisa membaca secara online. Dengan begitu, banyak pilihan bacaan seperti e-book. Perpustakaan sudah menggunakan internet, yaitu e-library dan seterusnya. Ustadz berharap kalian para murid itu dapat secara bijak memilah-milah untuk dapat membagi waktunya agar seimbang kapan kita harus menggunakan teknologi dan kapan harus tidak menggunakan teknologi ya dalam sebuah pembelajaran. Baik, selanjutnya adalah transformasi budaya. Pada era modern ini, transformasi budaya merupakan masalah yang sangat kompleks. Beberapa sangat disarankan, baik dampak positif maupun dampak negatif dari perbuatan tersebut. Salah satu yang mempunyai pengaruh terhadap transformasi budaya adalah adanya teknologi seperti handphone atau smartphone atau gadget yang digunakan sebagai alat komunikasi. Nah, sebagai besar, pelajar itu menggunakan media handphone sebagai sarana komunikasi. Hal ini mengakibatkan adanya pengaruh yang cukup kuat terhadap gejolak di antara pelajar. Dari segi pengamatan Ustadz, pada sebuah situs jejaring sosial, banyak generasi muda sekarang pola pikirnya terkonsep pada sebuah keasikan, kemudian keseruan, hiburan dalam bermedia sosial dan dalam menggunakan teknologi. Adapun dampak negatif dari media sosial pada generasi muda, misalnya seperti contoh kalian bisa lihat di gambar ketika berinteraksi yang mungkin dengan tidak ada handphone kalian bisa berkomunikasi, kemudian bercengkrama dengan teman-teman. Tapi di era sekarang ketika bertemu malah berinteraksi dengan handphonenya masing-masing. Kalian bisa lihat di gambar perbedaannya ya, itu bercengkrama dengan teman-temannya dengan tidak menggunakan handphone. Tapi lihat di samping kanan kalian itu ketika bertemu malah menggunakan handphone sendiri-sendiri. Itu adalah salah satu contoh dampak negatifnya. Kemudian kalian bisa lihat sekarang dampak positifnya ya. Bisa berkomunikasi dengan telepon sambil tiduran. Sekarang sudah lebih canggih dengan menggunakan berbagai aplikasi dan salah satu aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Zoom yang kemudian kita pakai hari ini untuk pembelajaran. Itu dari segi positifnya ya anak-anak. Jadi kalian kemudian bisa memilih untuk berkomunikasi dengan cepat, tinggal kalian dapat memilah-milah saja kapan waktunya yang pas untuk menggunakan teknologi. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan maraknya penggunaan teknologi, kemudian internet, media sosial dan lain-lain, maka kita sebagai penggunanya itu disebut sebagai netizen. Apa sih itu netizen? Jadi pengguna internet atau juga disebut-sebut sebagai penghuni yang aktif terlibat di komunitas online di internet. Ya, aktivitas itu bisa bermacam-macam jenisnya, dari sekedar yang ngobrol dan senang-senang sampai aktivisme yang menuntut perubahan di dunia maya atau bahkan di dunia nyata. Ya, jadi kalian nih harus jadi netizen yang juga budiman ya, atau generasi netizen yang cerdas. Nah, kalian dan juga Ustadz sebagai netizen yang hari ini memakai internet sebagai media untuk berkomunikasi, diharapkan juga mampu menjadi netizen yang berbudiman dan atau netizen yang cerdas di kalangan kaum milenial. Ada kalanya kita juga harus mengintrospeksi diri sendiri dan memilah-milah manakah berita yang layak dikonsumsi dan dikomentari dengan baik. Dari mengintrospeksi diri sendiri, kita
bisa berevaluasi apakah kita semua sudah pantas menjadi netizen yang cerdas di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, netizen yang cerdas itu bisa memperlihatkan cerminan Indonesia yang baik, bukan karena satu berita hoax bisa kemudian nyinyir ya katanya satu sama lain nih. Kita sebagai netizen di kalangan Indonesia jangan mudah terprovokasi ya, jangan mudah terkompori oleh berita yang tidak jelas datangnya dari mana. Banyaknya berita hoax yang tersebar di kalangan masyarakat, apalagi kalian sebagai pelajar itu bingung membedakan mana berita yang harus dipercaya atau mana berita yang harus tidak dipercaya. Next slide. Nah, anak-anak, Ustadz akan tampilkan data tentang penggunaan internet yang ada di Indonesia dan inilah datanya. Ya, jadi berdasarkan laporan terbaru WR Sosial pada tahun 2020, disebutkan bahwa ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia. Dibanding tahun sebelumnya, itu ada kenaikan 17% atau 25 juta pengguna internet di negeri ini. Jadi berdasarkan total populasi Indonesia yang berjumlah 272,1 juta jiwa, maka itu artinya 64%, setengah penduduk Republik Indonesia ini telah merasakan akses di dunia maya. Persentase pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun yang memiliki masing-masing jenis perangkat ya, di antaranya ada mobil phone sebanyak 96%, kemudian ada smartphone 94%, non-smartphone, mobile phone itu 21%, laptop atau komputer desktop 66%, kemudian ada tablet 23%, konsol game 16%, hingga virtual reality device 5,1%. Nah, dalam laporan ini juga diketahui bahwa saat ini masyarakat Indonesia yang ponsel sebanyak 338,2 juta. Begitu juga data yang tak kalah menariknya ada sekitar 160 juta pengguna aktif di media sosial. Jadi bila dibandingkan dengan di tahun 2019, maka pada tahun ini WR Sosial menemukan ada peningkatan sekitar 10 juta orang Indonesia yang kemudian aktif di media sosial. Nah, jadi ini ya datanya dan begitu banyak perubahan-perubahan di tahun 2020 ini. Apalagi di masa COVID-19 ini akan banyak lagi jumlah pengguna internet di Indonesia. Apalagi di kalangan pelajar pasti yang belajarnya hari ini di rumah atau stay at home, maka secara otomatis akan menggunakan jaringan internet di rumahnya. Maka pasti akan menambah jumlah lagi pengguna internet dari anak-anak remaja atau pelajar di Indonesia. Next slide, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata berdasarkan data yang Ustadz peroleh bahwa ternyata media sosial yang paling sering disinggahi di kaum masyarakat ataupun pelajar adalah YouTube. Kemudian ada WhatsApp, ada Facebook, Instagram, dan Twitter. Ustadz juga yakin bahwa kalian yang ada di sini juga menggunakan sarana tersebut ya, atau bahkan kalian punya kelima-limanya atau memiliki akun tersebut. Jadi berdasarkan laporan terbaru WR Sosial pada tahun 2020 disebutkan bahwa ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia. Jadi dibanding tahun sebelumnya itu ada kenaikan 17% atau 25 juta pengguna internet di negeri ini.
berdasarkan total populasi Indonesia yang berjumlah sekitar 272,1 juta jiwa, maka itu artinya 64%, setengah penduduk Republik Indonesia itu telah merasakan akses ke dunia maya. Baik anak-anak, inilah manfaat dari penggunaan internet ya. Yang pertama jadi adalah kita menggunakan internet itu bisa bergame online ya. Banyak sekali mungkin dari kalian adalah anak-anak yang sangat menyukai game online, apalagi sekarang bertebaran ya banyak game-game online ya. Banyak atau Free Fire, kemudian lagi ada Ustadz tidak paham ya terkait game ini, tapi memang banyak sekali game yang digandrungi oleh anak-anak ya. Jadi agar diingatkan itu game kalau bisa itu sesuai umurnya dan batasi waktu untuk bermain game. Bukan berarti tidak boleh bermain game, tapi boleh bermain game, namun ada pembatasan dalam bermain game. Karena kita lihat atau usah lihat banyak sekali nih kalau sudah bermain game atau sudah mabar ya atau main bareng tuh teman-temannya itu dari pagi sampai sore itu bisa mabar atau bahkan seharian full ya bisa bermain. Masya Allah, semoga kita terhindar ya dari game-game online yang bisa melalaikan dari kita, apalagi kita sampai juga lupa sholat ya dalam bermain game. Nauzubillah. Kemudian manfaat kita menggunakan internet yaitu kita bisa learning atau belajar. Nah, jadi manfaatkan ya internet itu untuk melakukan pembelajaran, kemudian untuk menulis jurnal, menulis puisi, menulis cerita, cerpen, dan banyak lagi. Dan dalam melakukan learning atau pembelajaran di dunia internet, nah kalian bisa minta dampingin orang tua kalian ya, bagaimana cara menulis yang baik di internet, atau kalian bisa lewat channel bagaimana cara menulis yang baik dan benar. Kemudian collecting. Nah, banyak anak-anak nih terlihat senang sekali mengoleksi gambar, kemudian lagu dan video. Tapi kita harap sih kalian mengoleksi gambar-gambar yang memang atau lagu atau video yang kalian butuhkan ya, tapi bukan kalian yang inginkan, tapi kalian butuhkan ya. Nah, di sini kalian orang tua kalian wajib memantau koleksi yang kalian sukai ya, disukai, karena memang terkadang kita luput ya dalam menggunakan internet ini. Terkadang ada yang kita mengoleksi gambar atau lagu-lagu yang mengandung unsur-unsur pornografi. Kemudian communicating. Nah, communicating ini sangat bermanfaat ya dalam penggunaan internet kita. Saat kita galau, saat kita gundah, resah, itu jejaring sosial itu menjadi tempat mencari teman dan curhat kita. Tapi diingatkan lagi ya, karena memang kita tidak tahu teman curhat kita di media sosial apakah bisa dipercaya atau tidak. Nah, ortu itu harapannya dapat memantau aktivitas kita juga ya. Nah, creating. Nah, di creating ini dalam penggunaan internet adalah kita bisa berkreativitas dan berinovasi di dunia internet ya. Jadi motivasi kalian ditingkatkan untuk melakukan kreativitas dan inovasi. Minta dukungan orang tua juga ya untuk memanfaatkan internet dalam berkreasi kalian. Nah, kemudian ya bisa searching nih. Nah, ini yang paling utama ya, biasanya adalah mencari informasi, data, gambar, dan pengetahuan. Jadi kita minta arahan orang tua ketika kita mencari informasi, data, dan gambar, dan pengetahuan. Nah, itulah manfaatnya dari penggunaan internet ya. Baik anak-anak, selain tadi manfaat yang sudah disebutkan, ternyata ada juga bahaya dari sebuah penggunaan internet. Ya, jadi apa aja bahaya-bahaya yang ditimbulkan ketika kita menggunakan internet? Yang pertama itu ada namanya cyberbullying. Apa itu cyberbullying atau perundungan di dunia maya? Yaitu adalah
pembulian ya, atau bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, kemudian platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Jadi cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, kemudian membuat marah atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Contohnya termasuk menyebarkan ya kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial, kemudian mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial, atau memposting sesuatu yang memalukan atau menyakitkan. Kemudian banyak lagi, ada yang meniru atau mengatasnamakan seseorang, misalnya dengan akun palsu atau masuk melalui akun seseorang dan kemudian mengirimkan pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka sendiri. Itu namanya cyberbullying. Kemudian yang kedua ada cyber stalking ya, cyber stalking. Oh ya, sebelum ke cyber stalking, kalian tadi di cyberbullying ya, itu juga jangan mudah terprovokasi dengan kemudian kekerasan atau pelecehan atau hal-hal yang mengatasnamakan kalian ya. Coba tolong di cross check dulu. Ya, selanjutnya ya ada cyber stalking ya. Apa itu cyber stalking? Jadi cyber stalking itu adalah kejahatan menggunakan internet atau alat elektronik lainnya untuk melecehkan seseorang, kemudian atau melecehkan sekelompok orang atau organisasi. Nah, cyber stalking ini dapat mencakup melecehkan, kemudian mengancam atau cabul email ya, atau spamming berlebihan, live chat pelecehan atau dikenal sebagai chatting. Nah, pesan yang tidak pantas pada papan pesan atau buku tamu online, kemudian virus berbahaya elektronik dikirim, email yang tidak diinginkan, atau pencurian identitas di elektronik. Nah, kejahatan jenis ini itu dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer. Misalnya, menggunakan email dan dilakukan berulang-ulang. Nah, kejahatan tersebut kemudian menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal itu bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat email dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya. Jadi, kalau misalnya ada orang, itu jangan mudah percaya dulu pada kenalan online ya. Kemudian batasi pemberian informasi yang sifatnya pribadi, kemudian data pribadi, data keluarga, alamat, dan lain sebagainya. Kemudian ada cyber gambling. Apa sih cyber gambling? Jadi gambling itu disebut juga perjudian atau taruhan dari uang atau sesuatu dari bahan nilai pada sebuah peristiwa dengan hasil yang tidak pasti. Nah, apa tujuannya? Tujuan utamanya untuk memenangkan uang tambahan atau barang materi. Nah, sekarang ini di media online perjudian tidak hanya dilakukan secara konvensional, akan tetapi banyak terdapat pada dunia cyber yang berskala global. Jadi, online gambling itu adalah bermain judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara atau perjudian pada dunia cyber. Nah, jadi kalian nih buat para gamer, buat pelajar yang suka main game, itu hati-hati dalam bermain game karena game ada juga yang mengandung unsur judi ya. Nah, kalian bagaimana mengantisipasinya? Nah, kalian bisa lihat kategori permainannya bisa dilihat di www.isrb.org. Nah, jadi kalian bisa akses sendiri ya di websitenya. Jadi kalian harapannya sih bisa lebih berhati-hati di dunia gamer nih bagi kamu yang seneng banget dunia game. Kemudian ada lagi bahayanya, yaitu namanya cyber fraud ya. Apa itu fraud? Jadi cyber fraud itu adalah kejahatan yang dilakukan pada suatu sistem dalam bentuk memanipulasi informasi keuangan ya dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi sedangkan cyber fraud adalah kejahatan yang dilakukan dengan sistem berbasis komputer maupun jaringan internet dan bertujuan untuk memanipulasi informasi keuangan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Contohnya adalah kasus kejahatan seperti memperjualbelikan
akun ojek online ya. Nah, jika kalian sering berkunjung ke forum jual beli, nah kalian dapat memperhatikan bahwa sudah banyak beredar akun-akun ojek online yang dijual rugi oleh pelapaknya. Kemudian ada phishing. Phishing itu adalah salah satu jenis cybercrime yang menjalankan aksinya dengan menggunakan email dan juga saluran media sosial lain sebagai objeknya. Jadi phishing itu diciptakan untuk mencuri informasi penting seseorang atau sebuah organisasi seperti informasi pribadi dan finansial. Informasi tersebut digunakan untuk berbagai macam tujuan, dimulai dari mencuri identitas pribadi untuk keperluan negatif, kemudian mencuri hal bersifat finansial, melumpuhkan sistem komputer, hingga mencuri informasi sensitif lain yang berkaitan dengan keamanan. Jadi ini kalau kalian sering ngasih data pribadi ya ke internet, kemudian konfirmasi akunnya, konfirmasi nomor telepon, itu mohon untuk berhati-hati juga ya. Jadi tidak sembarangan memberikan identitas pribadi kita, kemudian tidak asal memberikan data-data pribadi kita. Ya, kemudian ini ada haki. Apa sih haki itu? Haki itu adalah hak atas kekayaan intelektual. Ya, jadi kebanyakan dari kita itu menganggap semua yang ada di internet itu adalah gratis, sehingga kemudian tanpa sadar kita melakukan perbuatan melanggar hak cipta. Kadang-kadang kan kita sebagai pelajar itu asal mendownload aplikasi game, kemudian buku atau musiknya secara gratis, tapi nanti secara tidak sadar kita akan terkena haki nih ya, hak cipta ya, hak atas kekayaan intelektual. Jadi harapannya semuanya bisa berhati-hati di dunia internet. Nah, kemudian ada lagi bahayanya ketika kita menggunakan jaringan internet ya. Diupayakan kalian harus berhati-hati terkait data pribadi kalian. Jadi hindari penyebaran data pribadi. Kalau bisa data-data pribadi yang sifatnya privasi banget itu tidak perlu dipublikasikan di media sosial kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian punya akun-akun tertentu, passwordnya harus selalu dijaga ya. Jangan lupa logout, kemudian ubah password secara berkala dan buat password dengan kombinasi yang sulit diterka. Jadi kalau misalnya kalian jangan itu saja ya passwordnya. Jadi harapannya bisa mengganti secara berkala. Misalnya setahun sekali saya mau ganti password lah, atau 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali boleh. Tapi adalah password yang mudah diingat dengan kombinasi yang bisa kalian akses dan orang lain tidak bisa akses masuk ke akun kalian. Kemudian hindari juga foto dan video. Jadi pastikan foto atau video yang kalian pasang itu tidak memalukan dan tidak merugikan. Tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Kemudian juga kalian harus berhati-hati dalam menggunakan web kamera yang ada di laptop ataupun handphone kalian. Nah, anak-anak, dengan tadi adanya bahaya-bahaya, maka kita harapannya harus berhati-hati ya, walaupun data-data kita nampaknya juga sudah aman, tapi kita tidak mengetahui siapa di balik di dunia maya itu. Siapa tahu bukan teman kita yang membalas chattingan kita, atau bahkan ada orang lain yang juga ikut andil dalam penggunaan akun-akun yang lainnya ya. Jadi keharapannya kita bisa lebih berhati-hati lagi. Kita nggak tahu ya siapa di balik layar dari dunia maya kita. Jadi harapannya sekali lagi Ustadz ingatkan harus berhati-hati. Nah, ini ada beberapa contoh kasus bahayanya ketika kita memasang atau memberikan data-data pribadi kita ya di dunia sosial. Contohnya kasusnya ini ada siswa SMP dibawa kabur teman Facebooknya. Ini karena kita tidak memikirkan bahaya-bahaya yang ditimbulkan atau tidak mengantisipasi bahaya yang akan ditimbulkan ketika kita menggunakan data-data pribadi kita di akun sosial kita. Kemudian ada pamer
duit di Facebook, ini perampok satroni rumah. Jadi kalau misalnya kalian pengen update status ataupun memposting sesuatu di Instagram maupun juga di Facebook atau media sosial lainnya, agar tidak memancing sesuatu orang untuk melakukan tindakan kejahatan. Karena biasanya di masyarakat Indonesia ini bahasanya latah ya untuk memposting, kemudian untuk memamerkan apa yang mereka punya. Biasa kalau misal dia punya emas kemudian dipamerkan, punya handphone baru dipamerkan, punya uang banyak juga. Baik anak-anak, inilah akhir dari materi kita. Dan bagaimana sebaiknya kita sebagai generasi muda menggunakan teknologi atau dalam hal ini adalah penggunaan gawai ataupun handphone. Hal yang pertama yang harus kita lakukan sebagai generasi muda adalah gunakan hanya untuk hal-hal yang positif saja. Kemudian yang kedua, berdiskusi dengan keluarga atau teman mengenai dampak positif dan negatif dari internet ataupun teknologi tersebut. Ketiga adalah jalin komunikasi aktif dengan orang tua atau guru mengenai apapun informasi yang didapat melalui internet. Dan yang keempat, berkaryalah dengan menggunakan internet dalam bentuk apapun. Yang terakhir adalah hanya otak dan hati kita yang mampu mengendalikan penggunaan internet atau teknologi secara sehat dan juga aman. Nah, hari ini maka ada pesan moral yang akan Ustadz sampaikan kepada kalian. Mulai sekarang, marilah kita bijak untuk menggunakan teknologi informasi. Gunakanlah sesuatu dengan baik dan benar, bermanfaat serta membuat kita lebih berkembang. Sebaliknya, perilaku negatif dalam menggunakan teknologi informasi haruslah segera ditinggalkan. Tidak hanya merusak diri sendiri, namun perilaku negatif ini akan berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, terima kasih atas perhatiannya, telah memperhatikan materi yang Ustadz sampaikan. Semoga informasi ini sangat bermanfaat buat kalian. Ustadz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana anak-anak semua? Videonya menarik bukan? Pemaparan dari Ustadz siapa ayo tadi? Masih kenal nggak? Ya, Ustadz Syahrudin. Oke, tapi di sini kita biasa memanggil beliau itu Ustadz Ndin ya. Oke, materinya cukup menarik ya buat kalian. Cukup memberikan informasi bagaimana penggunaan gadget terutama ya. Karena kan judulnya bijak menggunakan teknologi. Tetapi kita sempitkan menjadi penggunaan gadget gitu kan ya. Oke, nah sekarang Ustadz akan memberikan tugas ke kalian nih. Tugasnya apa yuk? Nah, masih sama kok. Tugasnya yaitu merangkum, meresum. Apa yang diresum, Ustadz? Nah, yang diresum itu adalah pemaparan video oleh Ustadz Ndin tadi tentang bijak menggunakan teknologi. Apa yang kalian dengarkan tadi, kalian resum, kalian tulis ya. Tulisnya di kertas HVS lah ya. Ditulis, kemudian nanti selesai ditulis, itu kalian foto ya, cekrik gitu. Habis itu kalian upload seperti biasa. Diupload di mana Ustadz? Diupload di Google Form. Oke, baiklah. Itulah runtutan agenda kita hari ketiga, hari terakhir. Nah, bila dari hari pertama sampai hari ini Ustadz ada salah kata, Ustadz mohon maaf dan Ustadz mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Oke, baiklah. Kita tutup acara ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, ada iklan tuh anak-anak. Pesawat lewat. Oke, nggak apa-apa lah. Karena pesawatnya sudah lewat, Ustadz juga akan lewat. Mohon undur diri. Ustadz tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.